Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membedah suatu kitab yang berjudul Hadis Qudsi. Kitab ini memuat hadis-hadis qudsi yang terdapat di dalamnya kitab. Yang pertama, Muwatta karya Imam Malik radhiyallahu anhu. Yang kedua, Sahih Bukhari karya Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Sahih Muslim karya Imam Muslim radhiyallahu anhu. Yang keempat, Jami' At-Tirmizi karya Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu. Yang kelima, Sunan Abu Daud karya Imam Abu Daud radhiyallahu anhu. Yang keenam, Sunan An-Nasa'i karya Imam An-Nasa'i. Yang ketujuh, Sunan Ibnu Majah karya Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Pengertian dari hadis qudsi. Hadis qudsi adalah suatu hadis yang di dalamnya terdapat penyandaran makna hadis itu kepada Allah Subhanahu wa taala disebut hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ilham atau mimpi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan hadis tersebut dengan susunan kata beliau sendiri. Perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Al-Quran adalah mukjizat, sedangkan hadis qudsi tidak. Yang itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, salat hanya dianggap sah apabila membaca Al-Quran. Tidak begitu dengan hadis qudsi. Perbedaan yang ketiga, orang yang menentang hadis Al-Quran dihukumi kafir, sedangkan hadis qudsi tidak. Perbedaan yang keempat, hadis qudsi diturunkan kepada Allah secara langsung, baik melalui mimpi ataupun ilham, sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Perbedaan yang kelima, Al-Quran redaksinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis qudsi berasal dari Nabi Muhammad SAW redaksinya. Perbedaan yang terakhir yaitu Al-Quran hanya boleh disentuh oleh orang-orang yang dalam keadaan suci atau tidak berhadas, sedangkan hadis qudsi boleh saja disentuh oleh orang yang sedang berhadas. Haddatsani Muhammad Mutanna, haddatsani Abdul A'la, haddatsana Daud an Amirin an Masrukin an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqultu ya Rasulullah araka tukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala khabbarani rabbi azza wa jalla ani sa'ra alamatan fi ummati fa idza ra'aituha akthartu min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa fi riwayatin li Muslimin anha ziyadatun Allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'an. Muhammad bin Musanna bercerita kepadaku, Abdul A'la bercerita kepadaku, Daud bercerita kepadaku dari Amir, dari Masruk, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, dan dengan memujinya saya memohon ampun kepada Allah dan saya memujinya. Saya bertanya, wahai Rasulullah, saya melihat engkau memperbanyak ucapan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Beliau menjawab, Tuhanku maha mulia dan maha besar. Tuhanku maha mulia dan maha besar memberitakan kepadaku bahwa aku akan melihat tanda umatku. Apabila aku telah melihat tandanya, maka aku harus memperbanyak membaca subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya telah melihatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong masuk ke agama Allah, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya. Sungguh dia penerima tobat. Dalam riwayat Muslim
dari Aisyah terdapat tambahan Allahumma gfirli yata'awwalul Quran. Hadis ini menceritakan tentang Rasulullah SAW memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini menunjukkan bahwa Nabi menyatakan rasa syukur beliau, rasa syukur Nabi atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. Adapun permohonan ampun yang Rasul lakukan, padahal segala dosa beliau telah diampuni. Dan ini menunjukkan bahwa hebatnya pengabdian Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul masih membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan sindiran bagi kita. Rasul saja manusia tanpa celah masih bersyukur kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, sedangkan kita manusia yang penuh berlumuran dosa, seharusnya kita harus memperbanyak bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW, terutama rukuk dan sujud. Keutamaan zikir dari Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan khudlan yabtaghuna majalisad dzikri fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'hum wa haffa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'i dunya fa idza sarafu araju wa su'idu ila sama' qala fa yas'aluhumullahu 'azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim min aina ji'tum fayaquluna ji'na min 'indi 'ibani laka fil ard yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka qala wa ma yas'aluni qalu yas'alunaka jannataka qala wa hal ra'au jannati qalu la ay rabbi qala fa kaifa law ra'au jannati qalu wa yastajirunaka qala wa mimma yastajiruni qalu min narika ya rabbi qalu wa hal ra'au nari qalu la qala fa kaifa law ra'au nari qalu wa yastaghfirunaka qala qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajaru qala fa yaqulu fihim fulanun amrun qatta'un innama marra fajalasa ma'ahum qala fa yaqulu wa lahu ghafartu humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang banyak mengadakan perjalanan utama mencari para majelis zikir. Apabila mereka mendapatkan majelis zikir, mereka ikut duduk bersamanya, dan sebagian dari mereka mengelilingi yang lain, hingga antara mereka langit dunia dipenuhi oleh para malaikat. Apabila majelis zikir meninggalkan majelisnya, maka malaikat naik ke bumi. Beliau bersabda, Allah berfirman, padahal Allah lebih tahu daripada mereka. Dari manakah kalian? Kami datang dari sisi hambamu yang ada di bumi. Mereka membaca tasbih, takbir, tahlil dan mengagungkanmu serta memohon kepadamu. Allah berfirman, apakah yang mereka minta dariku? Mereka menjawab, mereka meminta surgamu, wahai Tuhanku. Allah berfirman, apakah mereka melihat surgaku? Mereka menjawab, tidak. Tidak, wahai Tuhanku. Allah berfirman, bagaimanakah seandainya mereka melihat surgaku? Mereka menjawab, Allah berfirman, dari apakah mereka memohon dariku? Mereka menjawab, dari nerakamu, wahai Tuhanku. Allah berfirman, apakah mereka melihat nerakaku? Mereka menjawab, tidak. Allah berfirman, bagaimanakah seandainya mereka melihat nerakaku? Mereka menjawab, mereka akan meminta ampunan darimu. Beliau bersabda, Allah berfirman, sungguh telah kuampuni mereka dan memberikan apa yang mereka minta dan memberikan apa yang mereka minta diselamatkan. Beliau bersabda, para malaikat bertanya, wahai Tuhanku, di antara mereka ada seorang hamba yang banyak melakukan kesalahan. Dia hanya lewat lalu duduk bersama mereka majlis zikir. Allah berfirman, beliau bersabda, Allah berfirman, baginya ampunanku
Mereka adalah kaum yang tidak mencelakakan temannya sendiri. Dikutip dari Sahih Muslim, bab keutamaan majelis zikir, Hamisi Qastalani, jilid ke-10. Kesimpulan dari hadis yang telah saya bacakan ialah menganjurkan untuk memperbanyak zikir dan menyukai majelis zikir, dikarenakan Allah telah memberikan berbagai keutamaan kepada majelis zikir. Hadis keutamaan kalimat la ilaha illallah. An Abi Ishaq anil Agharri Abi Muslim annahu syahida ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-abdu la ilaha illallah wallahu akbar yaqulu Allah azza wa jalla qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wa ana Allahu akbar. Wa idza qala al-abdu la ilaha illallah wahdahu qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wahdi. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wahdi syarika li. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa liyal hamdu qala sadaqa abdi la ilaha illa ana liyal mulki wa liyal hamdi. Wa idza qala la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa li. Qala Abi Ishaq thumma al-agharru say'an lam yafhamhu faqala faqultu li Abi Ja'far ma qala faqala man ruziqahunna inda mautihi lam tamassahunna. Artinya dari Abi Ishaq al-Aghar Abi Muslim bahwasannya ia menyaksikan Abi Hurairah dan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma menyaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, Allah yang maha mulia akan menjawab, hambaku benar, tiada Tuhan selain aku dan akulah yang maha besar. Apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu, maka Allah akan menjawab, la ilaha hambaku benar, tiada Tuhan melainkan aku sendiri. Apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka Allah akan menjawab, hambaku benar, tiada Tuhan selain aku dan tiada sekutu bagiku. Apabila seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wahdahu wa la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, maka Allah akan menjawab, hambaku benar, tiada Tuhan selain aku, bagikulah kerajaan dan segala pujian. Apabila seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, maka Allah akan menjawab, hambaku benar, tiada Tuhan selain aku dan tiada pertolongan melainkan pertolonganku. Abu Ishaq berkata, setelah Al-Aghar mengatakan hadis tersebut, ia mengatakan bahwa ia tidak mengerti makna salah satu hadis tersebut. Maka ia bertanya kepada Abi Ja'far, apa yang dia katakan? Maka Abi Ja'far pun menjawab, barang siapa yang diberikan rezeki sebelum kematiannya mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ia akan dijauhkan dari api neraka. Dikutip dari Sunan Ibnu Majah, bab keutamaan la ilaha illallah, jilid 2 halaman 219. Kesimpulan hadis tersebut adalah, ini menunjukkan bahwa setiap seorang hamba mengucapkan kalimat-kalimat tahlil, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membenarkan setiap perkataan hambanya. Dengan kata lain, Allah meridhoi dan memberikan ridhonya. Dan jika Allah telah memberikan ridhonya, maka Allah juga akan menurunkan rahmat, ampunan serta petunjuk baginya. Dan barang siapa yang diberikan rizki oleh Allah untuk mengucapkan kalimat tersebut sebelum kematiannya, maka ia akan dijauhkan dari api neraka. Maka marilah kita memperbanyak bacaan tahlil la ilaha illallah dan lain-lainnya, agar kelak kita mendapatkan kesempatan agar penghujung kalimat akhir hidup kita adalah kalimat-kalimat tahlil dan dijauhkan dari api neraka. Sekianlah dari kami. Inilah pembedahan hadis qudsi yang kami bawakan dari kelompok anak kelas 2 Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.